Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, ini adalah video lanjutan dari unboxing sebelumnya ya. Ini Tanamania lagi pasang si sumbu ke net pot yang berukuran besar ini. Nah, di sini Tanamania mau pindah tanam tanaman sayur yang sebelumnya beberapa hari yang lalu Tanamania semai dan dilanjutkan ke sistem hidroponik quick ya. Tapi ini sementara karena tanamannya mau pindah ke sistem hidroponik Dutch bucket ini ya. Sebelumnya tanamannya juga sudah posting ya tentang videonya. Nah, di sini tanamannya sedang pasang sumbu-sumbunya ini ya teman-teman ke net pot yang ukurannya besar. Nanti akan menampung si tanaman sayuran tersebut ya, karena nanti sayurannya juga ukurannya berubah lebih besar dari biasanya teman-teman. Maksudnya sayuran yang tidak seperti pakcoy, kangkung, ini daunnya juga lebar dan dia juga mempunyai inti ya, seperti bunga ya itu teman-teman ya. Setelah dirapikan si sumbunya ini, lalu tanamannya masukkan air ya, di sini kurang lebih ada 2 liter ya teman-teman ya. Nah, ini tanamannya pakai kira-kira aja, mohon maaf kalau salah ya, karena ini kondisinya juga sore. Dan tanamannya langsung aja setelah unboxing si paketannya, tanamannya langsung eksekusi si Dutch bucketnya ini mau pindah tanam. Dan ini tanamannya juga tambahkan nutrisi ya untuk sayurannya. Ini nutrisinya adalah khusus bunga ya teman-teman, bukan nutrisi daun dan buah. Jadi nutrisi pertama yang digunakan dalam pertanian, kalau yang tanamannya lihat di vlog tentang pertanian hidroponik ini, bisa 700 sampai dengan 800 ppm. Selain itu, tingkat nutrisi per juta dapat ditingkatkan tergantung pada kondisi tanaman, yaitu sekitar 1700 sampai dengan 2100 ppm. Karena di sini tanamannya nggak punya alat untuk mengukur ppm, jadi ini tanamannya kira-kira aja. Kalau tanamannya semakin besar berarti harus ditambah lagi seperti itu, dan sering-sering dicek. Namanya tanaman sistem hidroponik ya teman-teman, harus dicek juga kondisi air dan nutrisinya agar lebih terjaga kesuburannya. Ini tanamannya masukkan ya si net pot dan juga sumbunya, biar sumbunya bisa menyerap air ya teman-teman, dan bisa tersalurkan si nutrisinya ke tanaman teman-teman. Dan ini langsung aja ya teman-teman. Penasaran kan kira-kira tanaman sayuran apa? Di sini tanamannya mau perlihatkan, sebelumnya ada kurang lebih sekitar 2 minggu atau sampai dengan kurang lebih 19 hari ya setelah tanam. Ini dia adalah bibit dari tanaman sayuran kembang kol atau bunga kol teman-teman. Ini enggak semua tanamannya pindah tanam, karena Dutch bucketnya cuma ada 4, tapi yang tanamannya pakai itu 2 aja. Sisanya nanti mau tanamannya gunakan sistem hidroponik ya pastinya, tapi nggak di Dutch bucket ini. Dan ini dia ya, ada si tanaman sayur kembang kol. Tanamannya nggak lepas si net pot aslinya ya teman-teman. Ini dia bawaannya, langsung aja tanamannya timbun ya ke dalam net pot yang besar ini, karena akarnya juga sudah mulai merambat. Takutnya nanti kalau dipaksa untuk dipisah dari net pot awal, nanti malah layu dan akhirnya mati. Pemindah tanaman kembang kol ini sebaiknya dilakukan di tempat yang teduh dan sejuk pada sore atau pagi hari ya teman-teman. Dan ini mohon maaf kalau tanamannya ambil videonya atau rekam videonya ini saat sore ya, jadi agak-agak redup ya, cahayanya tidak terlalu terang teman-teman, jadi mohon maklum dan mohon maaf. Ini net pot awal dan juga rock wool bawaan dari si tanaman sayuran kembang kol ini langsung aja dimasukkan dan ditimbun ya, ditambahkan dengan hidroton. Tapi kalau teman-teman nggak punya hidroton ya, teman-teman bisa gunakan media tanam pecahan genteng atau batu bata merah sebagai penguat seiring pertumbuhan tanaman. Dulu tanamannya juga gunakan pecahan genteng ya, sebelumnya gentengnya dipecahkan dulu agak kecil-kecil ya teman-teman, lalu nanti bisa dimasukkan ke net pot yang berukuran besar ini. Dulu tanamannya juga pernah pindah tanam tanaman paprika dan cabai hijau besar ya teman-teman, jadi itu bisa dijadikan media tanam pengganti. Untuk menanam kembang kol ini, jadi
Kalau sudah mulai tumbuh besar bisa diikat dengan tali agar tidak tumbang ya teman-teman. Atau juga bisa menggunakan ajir yang dapat dipasang dan diikat di bagian atasnya. Jadi nggak miring seperti itu. Ini tanamannya isi bagian netpotnya ya, bagian dalam netpotnya dengan hidroton. Penuh ya teman-teman, diisi dengan hidroton ya. Seperti yang tanamannya lakukan sebelumnya, dan ini tanamannya juga lakukan ke netpot sebelahnya ya teman-teman. Untuk merawat dan memelihara tanaman kembang kol ini kita perlu mengamatinya setiap hari teman-teman. Bagian-bagian yang termasuk dalam pemantauan yaitu pemeriksaan nutrisi pastinya, pH, hama, penyakit, suhu, dan pemeriksaan peralatan sistem hidroponik. Hama dan penyakit yang menyerang kembang kol bisa dikendalikan dengan pestisida anorganik ya. Itu sebagai upaya terakhir kalau adanya hama atau penyakit. Karena hama yang paling sering menyerang yaitu ulat dan jamur penyebab flek hitam. Untuk perkembangan lebih lanjutnya nanti tanamannya akan posting ya teman-teman. Dan ini adalah tanaman tomat yang tanamannya pindah tanam dari balkon. Ini sudah tanamannya ambil ya sebelumnya, dan ini tanamannya bersihkan bagian tanahnya karena sebelumnya tanamannya semai, tanaman tomatnya secara sistem konvensional. Ini tanamannya bersihkan daun-daun kecil yang berada di batang bagian bawah ya menuju akar. Ini langsung aja tanamannya masukkan ya, dan tanamannya isi netpotnya menggunakan hidroton sampai atas alias penuh ya teman-teman. Jadi jangan sampai miring, pastikan tanaman tomatnya tegak seperti ini. Untuk yang satu ini tanamannya gunakan nutrisi AB mixnya umum untuk buah ya teman-teman. Kalau ada bisa gunakan nutrisi untuk tomat. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.